Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sunarsih selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Azhar Utama sebagai moderator berserta anggota kelompok 8, yaitu yang pertama Saudari Della Luciana Kartini, yang kedua Saudari Dwi Nurhaliza. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu analisis rasio keuangan. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian presentasi kelompok 8, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Marilah kita buka diskusi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu penyampaian presentasi kelompok 8. Untuk anggota kelompok 8, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Della Luciana Kartini di sini akan menjelaskan tentang pengertian analisis rasio keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi pada tahun 2014 menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan. Kemudian, sedangkan menurut Munawir pada tahun 2010, analisis rasio keuangan adalah analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan menggunakan alat analisa berupa rasio yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Kemudian ada manfaat analisis rasio keuangan. Menurut Fahmi pada 2014 menyatakan bahwa dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis dapat diperoleh beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Kemudian yang terakhir, untuk rujukan untuk membuat perencanaan dan juga sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Rasio keuangan dan analisis kesulitan keuangan. Prediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor maupun manajemen. Studi mengenai kebangkrutan perusahaan pertama kali dikemukakan oleh Beaver pada tahun 1996 yang menggunakan 29 rasio keuangan perusahaan pada 5 tahun sebelum terjadi kebangkrutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan terpilih bisa digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan dan berapa lama kebangkrutan tersebut akan terjadi sejak rasio-rasio keuangan mengalami penurunan atau menjadi tidak sehat. Kemudian, Beaver menemukan bahwa rasio dari aliran kas atau cash flow terhadap kewajiban total atau total debit merupakan prediktor yang paling baik untuk menentukan tingkat kebangkrutan sebuah perusahaan.
Z-score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar dikalikan rasio-rasio keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-score dapat dituliskan sebagai berikut. Z-score sama dengan 1,2 WC atau TA ditambah 1,4 RE atau TA ditambah 3,3 EBIT atau TA ditambah 0,6 MVE atau BVD ditambah 1,0 S atau TA, yang dimana WC atau TA adalah working capital atau total asset, kemudian RE atau TA adalah retained earning atau total asset, kemudian EBIT atau TA adalah earning before income tax atau total asset, kemudian MVE atau BVD adalah market value of equity atau book value of debt, dan yang terakhir S atau TA adalah sales atau total asset. Nah, dengan memasukkan rasio-rasio keuangan ke dalam modal tersebut, maka dapat ditentukan besarnya kemungkinan kebangkrutan. Jika Z-score lebih kecil dibandingkan 2,675, maka kemungkinan perusahaan bangkrut akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan Z-score di atas 2,675. Terima kasih, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Jenis-jenis rasio keuangan. Menurut Kashmir 2010, terdapat 6 rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang keempat, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, rasio likuiditas menurut Fred Weston dalam Kashmir 2013, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Sedangkan menurut Harahap 2010, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar kewajiban utang secara tepat waktu. Kashmir 2013 mengatakan bahwa rasio likuiditas yang bisa digunakan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam mengukur likuiditas, yang penting bukan besar kecilnya perbedaan aktiva lancar dengan hutang lancar, melainkan harus dilihat pada hubungannya atau perbandingannya yang mencerminkan kemampuan mengembalikan hutang. Rata-rata standar industri untuk rasio lancar adalah 200% atau 2 kali. Rumus rasio lancar yang digunakan adalah current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Contoh, rasio lancarnya 50.190.000 dibagi 25.523.000 sama dengan 1,96. Yang kedua yaitu rasio cepat, quick ratio. Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, utang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan tanpa memperhitungkan nilai persediaan investor. Rata-rata standar industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali atau 150%. Rumus quick ratio yang digunakan yaitu quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan terus dibagi hutang lancar. Contohnya quick ratio-nya semisal 50 juta 190
dikurangi 27.530.000 dibagi 25.533.000 itu sama dengan 0,88. Terus rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Jadi pada umumnya rasio aktivitas diukur dari perputaran masing-masing elemen aktiva. Yang pertama, perputaran persediaan. Investor turnover adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan. Formula yang digunakan yaitu perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Jadi rata-rata persediaan diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2. Receivable collection period itu rata-rata piutangnya 45 juta dikali 360 dibagi penjualan kredit 600 juta sama dengan 27 hari. Yang kelima, perputaran aktiva tetap. Adalah rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Formula untuk menghitung perputaran aktiva tetap yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Contoh perputaran aktiva tetap yaitu penjualannya semisal 600 juta dibagi aktiva tetap 360 juta sama dengan 1,67 kali. Yang keenam, perputaran aktiva. Formula untuk menghitung perputaran aktiva yaitu perputaran jadi penjualan dibagi total aktiva. Contoh perputaran aktiva itu 600 juta dibagi 400 juta sama dengan 1,5 kali. Yang kedua, rasio solvabilitas menurut Brigham atau Houston 2010, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendana melalui utang. Menurut Kashmir 2010, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat besarnya aktiva perusahaan yang dibantu oleh hutang. Rasio solvabilitas yang umumnya digunakan menurut Kashmir 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio hutang.
Debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Rata-rata standar industri untuk debt ratio adalah 35%. Rumus debt ratio yang digunakan adalah debt ratio total hutang dibagi total aktiva. Semisal debt rasionya total hutangnya 47.523.000 dibagi 51.590.000 sama dengan 58,03%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang. Dengan ekuitas, rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam kreditur dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rata-rata standar industri untuk debt to equity ratio adalah 80%. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas yang digunakan adalah debt to equity ratio sama dengan total hutang per total modal sendiri. Debt to equity ratio sama dengan total hutang, contoh 47.523.000 dibagi total modal sendiri yaitu 34.367.000 sama dengan 138,28%. Yang ketiga, Team Interest Earned Ratio adalah ratio antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Dengan beban bunga, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Rumusnya yaitu Teams Interest Earned Ratio sama dengan EBIT per beban bunga. Contohnya Teams Interest Earned Ratio, EBIT-nya ini semisal 11.520.000 per 3.160.000 sama dengan 3,65 kali. Yang keempat, Fixed Charge Coverage Ratio digunakan untuk mengukur beberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen, saham preferred, bunga, ansuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan leasing dan harus membayar angsuran tertentu. Misalnya pembayaran sewa yang harus dibayar Rp 1.500.000. Jadi rumus Fixed Charge Coverage yaitu EBIT plus bunga plus pembayaran sewa per bunga plus pembayaran. Contoh Fixed Charge Coverage yaitu EBIT-nya semisal 11.520.000 tambah bunganya 3.160.000 plus pembayaran sewa 1.500.000 dibagi per semisal bunga 3.160.000 tambah pembayaran 1.500.000 sama dengan 3,7 kali. Yang kelima, Debt Service Coverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tepatnya termasuk ansuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya dengan memasukkan ansuran pokok pinjaman, misalnya ansuran pokok pinjaman sebesar 2 juta dengan tarif pajak 40%, maka rumusnya yaitu Debt Service Coverage sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per bunga tambah sewa tambah sama dengan angsuran pokok pinjaman per dalam kurung 1 kurangi tarif pajak. Contohnya Debt Service Coverage sama yaitu
Semisal laba sebelum bunga dan pajak 11.520.000 per bunganya 3.160.000 tambah sewa 1.500.000 sama dengan angsuran pokok pinjam 2 juta per tarif pajak yaitu 40%, berarti 1 kurangi 40% sama dengan 1,44 kali. Selanjutnya rasio profitabilitas. Menurut Munawir 2010, rasio profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Menurut Harahap 2010, rasio rentabilitas adalah atau disebut dengan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Kasmir 2003 menyebutkan beberapa jenis rasio profitabilitas, diantaranya yang pertama net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rasio ini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan rata-rata standar industri. Untuk net profit margin yaitu 20%. Rumus yang digunakan yaitu net profit margin laba setelah sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi per penjualan dikali 100%. Yang kedua, gross profit margin atau GPM disingkatnya. Gross profit margin adalah margin laba kotor yang menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rata-rata standar industri untuk gross profit margin yaitu 30%. Rumus yang digunakan untuk menghitung gross profit margin adalah yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Yang ketiga, return of investment atau ROI disingkatnya. Rasio ini menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang keefektivitasan manajemen dalam mengelola investasinya. Rata-rata standar industri untuk return on investment yaitu 30%. Rumus yang digunakan untuk menghitung return of investment adalah yaitu ROI sama dengan laba setelah bunga dan pajak per total aktiva dikali 100%. Yang keempat, hasil pengembalian ekuitas, return of equity. Return of equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Rata-rata standar industri untuk return on equity adalah rumusnya yaitu REO sama dengan laba setelah bunga dan pajak per modal sendiri. Terus yang kelima, laba per lembar saham. Laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi maka kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain bahwa tingkat pengembalian yang tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung laba per lembar saham yaitu laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa per saham biasa yang beredar dikali 100%. Saya Dwi Nurhaliza di sini akan menjelaskan mengenai masalah inflasi dan analisis keuangan. Di dalam analisis rasio keuangan, pengaruh inflasi tidak dapat dihindari. Secara umum, inflasi mengakibatkan harga-harga meningkat, dan bagi perusahaan, inflasi merupakan faktor eksternal yang tidak terkendali. Seperti contoh pada tabel neraca PT ABL 31 Desember 1988 tersebut. Dalam sisi aktiva terdapat kas sebesar 40.000, persediaan 100.000, aktiva tetap 100.000, yang jika dijumlahkan menjadi 240.000.
Dan dalam sisi pasifa terdapat modal saham sebesar 240.000. Aktiva tetap didepresiasi dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Metode pencatatan persediaan dengan first in first out atau FIFO, indeks inflasi diperkirakan 20%. Misalkan penjualan untuk tahun pertama seperti penjualan bersih 170.000, persediaan awal 100.000, pembelian 120.000, maka didapatkan persediaan siap jual 220.000. Persediaan akhir 120.000 dan 100.000, depresiasi 10.000, biaya administrasi dan umum 30.000, maka akan didapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar 30.000. Dengan itu kita dapat menghitung profit margin dengan cara 30.000 dibagi 170.000 yang akan mendapatkan hasil jika dipersenkan menjadi 17,65%. Kita juga dapat menghitung return on asset dengan cara 30.000 dibagi 240.000, hasilnya jika dipersenkan menjadi 12,50%. Misalkan nilai persediaan akhir tahun 1989 karena inflasi akan menjadi 120.000, maka keadaan neraca akhir 31 Desember 1989 menjadi dalam sisi aktiva terdapat kas 60.000, persediaan 120.000, aktiva tetap 90.000 jika dijumlahkan menjadi 270.000. Dan dalam sisi pasifa terdapat modal saham 240.000, laba ditahan 30.000, dan jika dijumlahkan akan sama menjadi 270.000. Dengan metode FIFO, maka persediaan dijual dengan harga pada saat persediaan itu dibeli, tetapi tidak memperhatikan inflasi, sehingga harga tersebut lebih rendah daripada replacement cost. Begitu juga terhadap aktiva tetap, bahwa replacement cost aktiva tetap adalah 120.000. Penggunaan metode FIFO semacam ini cenderung akan menghasilkan perhitungan yang keliru, mengakibatkan overestimate terhadap profit yang diperoleh. Untuk itu, sebaiknya menggunakan metode LIFO. Dengan demikian, tidak terjadi overestimate terhadap keuntungan yang diperoleh. Berikut contoh metode LIFO. Penjualan bersih sebesar 170.000, harga pokok penjualan 120.000, depresiasi 12.000, biaya administrasi dan umum 30.000, maka akan didapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar 8.000. Dengan itu kita dapat menghitung profit margin dengan cara 8.000 dibagi 170.000 yang akan mendapatkan hasil jika dipersenkan menjadi 4,70%. Kita juga dapat menghitung return on asset dengan cara 8.000 dibagi 240.000, hasilnya jika dipersenkan akan menjadi 3,33%. Analisis indeks dan common size. Dengan menggunakan neraca dan laporan rugi laba selama beberapa periode, maka dapat dilakukan analisis dalam persentase. Kemudian, dengan dua analisis tersebut dapat diketahui kecenderungan yang terjadi untuk melihat prospeknya di masa yang akan datang. Analisis common size menyajikan persentase setiap elemen terhadap total aktiva, dan untuk laporan rugi laba, persentase setiap elemen terhadap penjualan. Sedangkan analisis indeks menyatakan persentase elemen neraca terhadap tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kemudian, mencari indeks untuk periode berikutnya. Begitu juga dengan laporan keuangan. Indeks tersebut juga didasarkan atas tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dengan analisis indeks dapat diketahui fluktuasi setiap elemen baik neraca maupun rugi laba selama periode tertentu. Contohnya seperti neraca akhir, laporan rugi laba, analisis indeks neraca, analisis laporan rugi laba, analisis common size neraca, dan yang terakhir analisis size rugi laba. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materi dari kelompok 8. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya bisa langsung chat via WA. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.